YouTube channel. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi lagi yang saya gabung dan saya ambil dari jurnal. Yang pertama, Jurnal Kesehatan Vokasional yang berjudul Telaah Input Data Sistem Informasi Kesehatan di Puskesmas Gondo Kusuman 2 Kota Yogyakarta. Nah, yang kedua, Jurnal Analisis Hambatan Implementasi Sistem Interoperabilitas pada Sistem Informasi di Rumah Sakit tahun 2024. Nah, saya gabungkan menjadi satu materi yang berjudul Optimalisasi Manajemen Data Kesehatan melalui Implementasi Standarisasi dan Interoperabilitas Sistem Informasi di Fasilitas Kesehatan. Nah, teman-teman, langsung saja tanpa berlama-lama kita masuk ke materinya. Nah, yang pertama ada latar belakang. Latar belakangnya, pengelolaan data kesehatan yang efektif menjadi kebutuhan utama dalam mendukung layanan kesehatan yang efisien, akurat, dan berkelanjutan. Sistem informasi kesehatan yang diterapkan di berbagai fasilitas kesehatan sering menghadapi tantangan seperti duplikasi data, ketidakefisienan proses input, serta kurangnya interoperabilitas antar sistem. Standarisasi dan interoperabilitas sistem informasi merupakan solusi yang dapat membantu meningkatkan efisiensi operasional serta memastikan kualitas data yang lebih baik untuk pengambilan keputusan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi permasalahan utama dalam manajemen data kesehatan di fasilitas layanan kesehatan, serta mengeksplorasi pentingnya standarisasi dan interoperabilitas dalam sistem informasi kesehatan. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk merumuskan solusi berbasis teknologi yang dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan data kesehatan. Dengan implementasi solusi ini, diharapkan dapat meminimalisir duplikasi data yang sering terjadi sehingga meningkatkan efisiensi kerja tenaga kesehatan. Selain itu, akurasi dan kecepatan pengambilan keputusan berbasis data yang terintegrasi dapat ditingkatkan, mendukung kepatuhan terhadap regulasi nasional yang berlaku, serta mempermudah proses pelaporan dan analisis data kesehatan yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan penelitian dan perencanaan kebijakan di masa depan. Nah, selanjutnya masalah dalam penelitian. Yang pertama, duplikasi dan inefisiensi proses input data. Petugas kesehatan sering kali harus menginput data yang sama di berbagai sistem menyebabkan pemborosan waktu dan potensi kesalahan. Nah, yang kedua, kurangnya interoperabilitas antar sistem informasi. Sistem informasi kesehatan yang berbeda tidak dapat saling berkomunikasi menyebabkan data tersebar dan sulit diakses secara terpadu. Ketiga, hambatan implementasi standar. Keterbatasan sumber daya manusia, infrastruktur, teknologi, dan regulasi yang belum matang menghambat penerapan standar interoperabilitas seperti HL7 dan FIHR. Adapun keterkaitan jurnal pertama membahas permasalahan manajemen data di puskesmas yang masih mengalami kendala terkait pengulangan input data dan perlunya sistem bridging untuk menyederhanakan proses. Sementara itu, jurnal kedua menyoroti hambatan yang dihadapi dalam implementasi interoperabilitas sistem informasi rumah sakit, termasuk kesiapan sumber daya manusia dan kebijakan yang belum jelas. Nah, kesimpulan dari materi yang saya jelaskan tadi adalah peningkatan manajemen data kesehatan di fasilitas layanan kesehatan dapat dicapai melalui implementasi sistem yang terstandarisasi dan terintegrasi. Dengan adanya interoperabilitas yang efektif, fasilitas kesehatan dapat meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi beban kerja petugas, serta meningkatkan kualitas kesehatan secara keseluruhan. Nah, teman-teman, itu tadi penjelasan materi dari saya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Jika teman-teman ada yang belum paham, teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa like dan komen dan subscribe dan share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video-video berikutnya.